Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frieni dari 32 Manajemen. Saya merupakan mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Di sini saya akan membahas tentang eh, sewa guna usaha atau leasing dan modal ventura. Yang pertama-tama yang saya akan bahas yaitu sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing yaitu suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Leasing ini sendiri mempunyai dua hak, yaitu hak opsi atau finance lease dan leasing tanpa hak opsi atau operating lease. Finance lease yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna. Sedangkan operating lease yaitu tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Selanjutnya transaksi leasing selalu melibatkan 4 pihak utama, yaitu ada lessor, lease, supplier, dan bank. Lessor yaitu perusahaan atau pihak leasing yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease atau dalam bentuk barang atau modal. Sedangkan lease perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessor ini yaitu pemilik barang. Selanjutnya ada supplier. Supplier ini merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Terus yang keempat ada bank, di mana dalam suatu perjanjian pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor atau pemilik barang, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Selanjutnya ada penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama ada Independent Leasing Company, yaitu perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lease. Terus yang kedua ada captive lessor, yaitu akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Terus yang ketiga ada lease broker atau packager, yaitu bentuk leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor atau pemilik barang tersebut yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Selanjutnya proses dan mekanisme transaksi leasing. Pada prinsip leasing merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi, dan lain-lain. Dari definisi leasing yang telah membahas awal bab tadi, dapat disimpulkan bahwa leasing merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau lease. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau basic lease. Dan yang selanjutnya yaitu ada teknik-teknik pembiayaan leasing. Yang pertama ada finance lease dan yang kedua ada operating lease, di mana finance lease tersebut merupakan teknik pembiayaan yang perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Terus ada ciri-ciri dari finance lease tersebut, antara lain
objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi. Dan yang kedua ada barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak. Terus masa sewa barang modal tersebut sama dengan umur ekonomisnya. Dan yang terakhir ada transaksi keuangan. Dan selanjutnya ada finance lease dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, direct financial lease. Yang kedua ada sell and lease back. Yang ketiga ada leverage lease. Yang keempat ada syndicated lease, cross border lease, dan yang terakhir ada vendor program. Selanjutnya yaitu operating lease. Operating lease itu yaitu dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dan lease, di mana lessor sebagai pemilik untuk digunakan dengan jangka waktu relatif pendek. Yang kedua ada lease atas penggunaan barang modal tersebut. Yang ketiga ada lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. Terus yang ketiga ada lease pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor. Dan yang terakhir ada lease biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing. Selanjutnya yaitu kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan penuh, kedua lebih fleksibel, ketiga sumber pembiayaan alternatif, keempat ada arus dana, proteksi inflasi, perlindungan akibat kemajuan teknologi, kapasitas biaya, dan yang terakhir adalah risiko keuangan dan lain-lain. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang modal ventura. Modal ventura atau venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Jangka waktu penyertaan saham modal ventura bersifat sementara. Di beberapa negara jangka waktu pembiayaan modal ventura ini berada di antara 3 sampai 10 tahun. Jadi memang sangat tinggi modal ventura ini risikonya. Terus selanjutnya ada konsep kelembagaan dan mekanisme modal ventura, yang mana karakteristik yang sangat menonjol dalam usaha modal ventura berkaitan dengan risiko. Besarnya risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya expected return yang diharapkan oleh ventura kapitalis. Modal ventura ini lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti usaha-usaha baru di bidang pengembangan teknologi dan lain-lainnya. Ciri-ciri modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham atau equity financing dengan jangka waktu tertentu. Dalam mekanisme modal ventura, paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung, yaitu yang pertama ada pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Yang kedua, profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Terus yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari modal ventura tersebut, yaitu memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Dan yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga ada mendorong pengembangan proyek research and development. Dan yang terakhir ada memperlancar mekanisme investasi di dalam dan di luar negeri. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk pada karakteristik modal ventura, di mana karakteristik tersebut yaitu yang pertama,
Pembiayaan modal ventura merupakan equity atau quasi equity financing. Yang kedua, modal ventura merupakan investasi perspektif jangka panjang atau long term perspektif. Yang ketiga, modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Dan yang keempat, pembiayaan modal ventura yang bersifat aktif. Dan yang kelima, modal ventura bersifat sementara. Dan yang terakhir ada rate of return yang tinggi. Terus selanjutnya ada sumber dana modal ventura. Yang pertama ada investor perseorangan, di mana salah satu sumber modal ventura berasal dari investor individu. Terus yang kedua, investor industri, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani modal ventura tersebut. Terus yang ketiga, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Yang keempat ada perbankan. Dan yang kelima, lembaga keuangan internasional. Jenis pembiayaan modal ventura yaitu penyertaan modal langsung, semi equity financing, dan pembiayaan bagi hasil. Lanjut, ada tahap-tahap pembiayaan. Satu, early stage financing. Yang kedua, expansion stage. Yang ketiga ada third round financing. Yang keempat ada break financing. Yang kelima ada acquisition and management by own financing. Dan yang terakhir ada turnaround situation. Lanjut pada kunci keberhasilan modal ventura. Kunci keberhasilannya itu yaitu keuntungan merupakan prioritas tinggi, peraturan yang fleksibel, kualitas investasi, serta perusahaan modal ventura harus memiliki keahlian manajerial dan lain sebagainya. Selanjutnya ada modal ventura versus debit financing. Dari karakteristik pembiayaan modal ventura, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada dasarnya keberhasilan suatu perusahaan modal ventura sangat tergantung pada keberhasilan pasangan usaha yang dibiayainya. Lanjut, permasalahan kerjasama yaitu terdapat dari faktor intern, yang mana adanya keterbatasan kemampuan dalam mencari atau mengantisipasi pasar. Terus yang kedua ada tidak mampu memperoleh bahan baku yang realitas murah. Terus dan yang terakhir, lanjut ada kegiatan usaha cenderung dilakukan sendiri atau one man show. Dan yang terakhir, perselisihan di antara pemegang saham non PMV, antara lain kompetisi dasar yang sangat tajam. Kedua, terjadinya resesi atau depresi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang kurang kondusif terhadap usaha. Dan yang terakhir, dukungan lembaga regulator. Mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.